Ajak masuk circle lu dong, di kantor gue penjilat semua. Hah? Akun FS hilang, lu di blok kali. Udah deh. Yang penting gini loh guys, gue bukannya gue nggak mau komentar, lu tahu mulut gue kan ya gatelan ya. Tapi kalau misalnya urusannya udah, nih lu jujur ya. Ntar gue jam 2 dagang, lu jujur deh. Ini masalah ini udah kayak benang kusut coy, bener gak? Yolo ada kerjaan gak saya bisa masak? Gue udah ada, gue tukang masak. Bener gak? Udah kayak benang kusut, udah kemana-mana. Jadi mendingan gue takutnya ketika gue mencoba untuk berkomentar di kasus yang lain, ini akan menjadi blunder dan gue jadi pecah fokus. Tadinya gue mau fokus di penistaan agama, gue jadi fokus gue kemana-mana. Gue nggak mau gitu. Kak, kamu ngurusin nggak dibayar, sayang banget uangnya, mana bayar lawyer lagi. Mbak, kamu ngomentarin saya, ngebazarin saya, itu dibayar nggak? Kalau nggak dibayar sayang banget, mana pakai kuota lagi. Gini ya, gue sama Sahrul itu ada urusan personal. Kalau lu mungkin enak, lu udah biasa anak lu dihina-hina, tapi kan gue nggak bisa. Nah, mumpung ini dia menantang untuk dilaporkan, ya udah gayung bersambut dong, gitu. Jadi nggak usah nanya, Kak, kamu ngurusin kasus Sahrul dibayar nggak? Ini urusan personal gue sama dia, gitu. Cuma bodohnya dia tidak dia nggak hati-hati. Kalau gue jadi dia, gue akan mikir, wah gue lagi banyak nih dicari kesalahannya sama orang. Nah, karena dia nantang, ya udah, kan buktinya dia nantang kan. Bener kan, dia nantang kan, dia tidak menghapus cara beribadah dia yang menyimpang jelas. Gue udah pegang fatwa MUI-nya loh. Gue udah pegang fatwa MUI-nya loh. Ada loh, fatwa MUI nomor 3 ayat 1 nomor 4. Ayat 1 dan 4. Gitu. Berarti Sazega gak ada masalah pribadi ya sama kakak? Tanya lah sama dia. Sekarang gini, kalau dia gak ada masalah pribadi sama gue, kenapa dia hina-hina anak gue, coba? Gitu aja. Kalau lu tanya masalah lu apa sama si Yolo sampai anak-anaknya dibawa-bawa, coba lu tanya deh sama dia. Lu mendingan lu ingetin sama dia tuh, bapaknya baru dioperasi kemarin. Gue ngerti lu belain bapak lu, tapi gue ngerti banget sih lu ngebelain Isa. Cuma di sini lu boleh ngebela, tapi lu tidak boleh tutup mata bahwa ada yang salah dari dirinya, gitu. Kak Yol, mereka pada ngumpul, biarin aja. Mau mereka ngumpul mau apa, biarin. Masa kita mau larang sih? Jangankan Yolo, anak kakak dihina sama Isa Zega, anak Mbak Sandy dia hina juga. Wah, kalau Mbak Sandy sih parah, bayinya disumpahin cacat coy. Wah gila sih, gue ngerti sih dia tidak punya feeling sebagai ibu gitu ya. Naluri keibuannya dia nggak ada, karena apa, rahim pun nggak punya, jadi motherhoodnya nggak ada. Tapi gue yakin deep down inside dia ada fatherhood, pasti punya dong naluri kebapaannya, gitu. Jadi itu lebih parah sih kalau ke si Mbak Sandy, bayi yang masih di perut nggak tahu apa-apa gue gila, gue sih buset ngeri banget anjir. Kenapa kasus ini
Ini keong beneran itu backgroundnya. Oh, ini kamar majikan saya. Saya mah orang susah, coy. Saya mah orang susah. Maksudnya saya kerja di sini. Saya itu ART. Nah, sembari saya beresin kamar majikan, saya kadang-kadang suka duduk. Cuma untungnya baik majikan saya. Gitu. Isa Zega kenapa nggak di penjara? Gini guys, gue tidak mau melenceng ke yang lain. Gue fokus di penistaan agama. Kalian juga beli donat aku untuk donat Jumat berkah. Iya, mulai dah lo, mulai nape gue. Ngeri gak sih bilang Yolo jadi Yongki Komaladi? Tapi kan bagus Yolo jadi Yongki Komaladi, desainer sepatu loh. Apakah Mbak Sandi bisa terima RJ? Setahu gue enggak. Nih. Sampai sini aku paham kenapa kakak laporin Isa Zega. Aku pikir anak Mbak Sandy dan anak NM aja dihina. Nih, gue kasih tahu ya. Dari 2 tahun yang lalu, setahun yang lalu 2023 tuh tahun berapa ya? Nah, anak gue itu dibilang sama dia anak Bram. Anak Brame-rame. Padahal bapaknya 1. Gue dibilang laki gue 7. Coy, ada yang mau sama gue 1 biji udah alhamdulillah. Perkara dia hilap gue rasa. Ya. Terus gue katanya gue ani-ani. Gue punya suami, gue dikatain simpenan gadun. Gue simpenan gadun. Terus pokoknya banyak banget deh fitnahannya. Kalau dibilang ani-ani, gue mah udah bisa terima. Bahkan gue happy. Karena ketika lu dibilang ani-ani berarti lu cakep coy menjual. Gue buat gue digratisin juga orang dibalikin. Beneran. Tapi ketika ini sudah hinaannya udah merembet ke anak lu. Terus anak lu yang gak tahu apa-apa itu kebawa-bawa, difitnah, katanya anak hakom. Gue tidak dendam, cuma gue ngerasanya wah boleh nih mainan baru gitu. Nah salahnya dia itu terlalu takabur, merasa dirinya itu tidak bisa dicari celah salahnya. Nah ketika dia ketika lu menjadi public enemy, orang tuh berlomba-lomba buat nyari celah salahnya lu, bener dong, ya. Emang ani-ani. Gini mbak, kalau saya ani-ani, mbak pernah mikir gak? Kesian banget orang yang udah bayar saya. Terus kalau misalnya nih kita nggak usah munafik, lu cari di aplikasi ijo 1 juta itu udah barang bagus masih muda. Lah gue udah deket expire mbak, ya kan? Gue udah deket expire. Lu mau bilang gue ani-ani, tenang, gue gak bakal sakit hati coy. Gue malah happy, berarti gue menjual. Soalnya apa? Gue clubbing aja, gue dianggap laki, ngerti lu? Yang lain pada cipika-cipiki, gue fist bump. Yang lain pada hai gitu kan, cowok cewek pada cipika-cipiki. Gue ketemu temen gue nih yang cowok ya. Sakit hati gak kalau jadi gue? Makanya gue kalau dibilang ani-ani mau gue happy aja. Lu yang lain gue ngeliat, wih cewek cowok pada cipika-cipiki sama temennya happy gitu ya. Nah gue adu bahu. Udah jangan disawer dong. Mi alisnya gak sama, iya. Kadang alis saya botak sebelah.
Princess Jessica, iya. Nah ini nih gue mau cerita sedikit ya. Jadi kemarin itu gue kan diperiksa sama penyidik. Nah gue kan bawa fatwa MUI. Gue bawa fatwa MUI. Kemarin sih penyidik bilang dia akan memanggil pihak MUI juga gitu. Jadi Dokter Oki kenapa? Aduh, bener guys, tolong dikasih tahu deh. Gue dari kemarin gue dagang kan. Kak botox nggak sih botox? Gue dari kemarin dagang kan guys. HP-nya tersita polisi. Gue kaget loh. Teman-teman banyak yang bilang dia digerebek karena kan setahu kita ya yang namanya digerebek pasti kalau nggak mesum narkocoy. Gitu. Kak botak gak sih? Botak gue. Maksudnya gini, oke, lu secara berkas itu mungkin lu perempuan ya, perempuan. Tapi ketika lu beribadah itu urusannya aturan agama. Nah makanya yang kita kedepankan itu ke penyidik yaitu aturan agama yang sudah dikeluarkan dalam fatwa MUI begitu. Ngatain ani-ani bisa dipasalkan aja si warrior. Jangan dilarang yang ngatain gua ani-ani. Kapan lagi gue dibilang cakep dan menjual? Gue udah capek tau nggak kalau ketemu temen fist bump. Gue kan juga pengen gitu cipika-cipiki. Lu nggak bisa banget sih liat gue seneng. Ini gue minta tolong jangan larang orang ngatain gue ani-ani. Ngerti? Lu nggak bisa banget liat gue seneng, heran. Setrum nih. Ayo udah saya mau mandi dulu, ntar saya jam 2 saya dagang. Saya jam 2 dagang. Hidup ani-ani. Si jam 2 dagang. Hidup ani-ani. Buat ani-ani luar sana maaf ya gue ngerusak standar lu. Maaf. IndiHome gue pakai IndiHome. Gak ada narkonya yolo. Oh iya. IndiHome gue ini kacau. Bisnet ya bagus ya. Kak sejak kapan sahabatan? Gue tidak sahabatan sama Nikita nih. Kalau yang sahabatan sama Nikita nih kita fair-fairan aja ya guys. Kalau sahabat itu kayak gue sama Ube tuh sahabat. Nah kalau Nikita itu sahabatnya tuh kayak Dokter Oki, Zack. Itu sahabatnya dia, Mail. Kita harus bisa bedain guys mana teman mana sahabat. Nah kalau gue sama Nikita hanya teman biasa gitu. Wifi pakai nuklir. Takutnya pas connect meledak. Nggak ada yang bilang narko kak, pemerasan. Karena kan gini loh guys, nih kita nggak usah munafik ya. Ketika lu mendengar masalah penggerebekan itu antara dua, mesum atau narko, bener gak? Bisnet bagus kak, dia bagus ya kalau buat gedungnya. Oksigen, Starlink kak pakainya. Tapi katanya dia ada yang bilang Starlink jelek. Oh bisnet, coba aku karena Mail nggak kooperatif. My Republic bagus juga ya katanya. Tapi bisnet nih banyak nih yang bilang bisnet. iConnect, Oksigen paling bagus. Bisnet temenku bosnya. Oh iya, tergantung gedungnya. Gue tuh ini udah pakai pemancar 4 biji anjir di tempat gue. Oksigen siap. My Republic, iya katanya My Republic juga bagus katanya. Tapi kalau buat gedung bisnet ya kayaknya ya. Oke. Starlink bisa dibawa kemana-mana. Oh aku kalau wifi buat mobile ada sendiri.
IndiHome aku malah nggak. Aku pakai IndiHome ini 4 pemancar. Kak, si Krisna hairstyle ada apa sama NM? Oh nggak tahu gue. Guys, gue gini loh guys. Gue sama Niki itu berteman baik, tapi bukan sahabat, ngerti nggak? Yang kalau kayak gue sama Ube itu kan beda. Ketika gue ada apa kayak Gali sama Anti, kalau misalnya gue ada apa-apa pasti gue cerita sama dia. Tapi kalau misalnya kayak contoh misalnya. Misalnya gua masa iya sih dia digerebek? Ah iya bener. Coy, emang narkoba digerebek, gila. Buzzer, lu buzzer. Agung Sidoarjo. Salam buat Bu Mimi, friend gue tuh. Oi. Kita telepon Mail ya. Ini banyak banget nih netizen yang minta penjelasan soal lu digerebek. Makanya gue kira apa lu narko, apa museum. Karena kan di image kita ya, kita gak usah menafik lah Il. Kalau yang namanya denger digerebek, itu pasti antara narko ataupun museum. Hai Dias. Kak, promoin aku dong jadi buzzer. Buzzer mereka, aku butuh duit. Buat temen-temen coba deh share linknya ke sini. Share link buzzer di sini. Kita harus lu nggak boleh gitu, harus berbagi rezeki sama temen-temen. Hobinya ngurusin hidup orang, ya apa bedanya sama lu? Apa bedanya sama lu? Lu aja ngurusin gue. Lu ngapain ngurusin gue? Hah? Lumpuh gue. Ngurusin gue, lumpuh gue. Orang guys, cuma bedanya temen gue di sini banyak, temen lu cuma dikit. Itu nyindir Mbak Sandy. Aduh, gue nggak ngikutin lagi. Iya. Emang iya. Aduh. Hai sis, kapan Nongki digancit lagi? Tahu. Gengnya lagi ngumpul, yang biarin aja. Sekarang lu pikir deh. Dia mau ngumpul, mau apa terserah dia. Masa kita mau larang-larang? Emang kita maknya. Biarin aja.
Udah, yang terpenting dalam hidup kita cuma satu sekarang, me love. Gue seneng banget dah denger si